Pada tahun 1939, di Amerika Serikat, ada sebuah penelitian yang bertujuan untuk menciptakan salah satu senjata paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Senjata nuklir. Penelitian ini dikenal dengan nama Project Manhattan, dipimpin oleh fisikawan terkenal, Julius Robert Oppenheimer. Hal ini membuat Oppenheimer disebut juga sebagai Bapak Bom Atom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Mardiansyah akan menjelaskan mengenai penggunaan radioisotop dalam bidang industri, khususnya dalam non-destructive testing. Nuklir dan radioaktif. Apa yang kita pikirkan saat mendengar kata-kata itu? Bagi sebagian orang, mungkin yang langsung terlintas adalah radiasi yang tak terlihat, namun memiliki kekuatan untuk menghancurkan dalam hitungan detik. Ganjaran besar seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, atau bahkan bencana seperti Chernobyl. Namun, bagaimana jika nuklir tidak hanya membawa cerita tentang kehancuran, bahwa di balik kata-kata itu tersembunyi potensi besar untuk membantu umat manusia. Misalnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa melalui teknologi medis, seperti terapi kanker, atau bagaimana nuklir digunakan untuk menghasilkan energi seperti yang dilakukan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam bidang industri sendiri, aplikasinya adalah teknologi non-destructive testing atau NDT. Teknologi ini memanfaatkan radiasi dengan tujuan untuk memastikan kualitas dan keamanan suatu material tanpa perlu merusaknya. Seperti sebuah pickup besar yang membawa minyak di kilang, sebuah jembatan besar yang menopang ribuan kendaraan setiap hari, atau bahkan sebuah bencana yang menyimpan gas bertekanan tinggi. Bagaimana kita memastikan itu semua aman tanpa harus membongkarnya ataupun merusaknya? Disinilah NDT atau non-destructive testing peran. Non-destructive testing adalah teknik yang digunakan untuk menilai kondisi dan kualitas material tanpa mengubah bentuk ataupun fungsi material tersebut. Dalam non-destructive testing, kita menggunakan isotop radioaktif yang memancarkan radiasi untuk membantu kita untuk melihat ke dalam material tanpa perlu merusaknya. Lalu bagaimana sebenarnya non-destructive testing itu bekerja? Non-destructive testing memanfaatkan radiasi seperti sinar gamma yang dihasilkan oleh isotop radioaktif seperti kobalt 60, iridium 192, ataupun cesium 137. Sinar gamma ini memiliki daya tembus tinggi yang memungkinkan radiasi menembus material padat seperti baja ataupun beton. Ketika sinar gamma diarahkan ke material, radiasi akan melemah saat menembus material tersebut. Namun, jika ada cacat seperti retakan, korosi, ataupun rongga dalam material, sinar gamma akan melewati area tersebut lebih mudah, menghasilkan intensitas radiasi yang lebih besar. Radiasi yang berhasil melewati material ditangkap oleh detektor, seperti film radiografi atau sensor digital. Hasilnya adalah citra atau bayangan yang menunjukkan detail internal material, termasuk keberadaan cacat. Hal ini seperti ronsen pada tubuh manusia, tapi khusus kasus ini itu untuk material industri. Dari citra yang dihasilkan, dapat dianalisis apakah material tersebut memiliki cacat yang perlu diperbaiki atau masih layak digunakan. Dengan cara ini, non-destructive testing memungkinkan kita untuk mendeteksi masalah tanpa merusak material tersebut. Mengapa teknologi ini begitu penting? Kita hidup di dunia yang bergantung pada infrastruktur besar, pipa minyak, jembatan, reaktor nuklir, hingga pesawat terbang. Jika ada kerusakan kecil yang tidak terdeteksi, itu bisa berkembang menjadi kecelakaan yang besar. Dengan non-destructive testing, kita bisa mendeteksi masalah sejak dini dan mencegah tragedi seperti jembatan runtuh ataupun seperti kebocoran gas. Teknologi ini digunakan untuk memastikan bahwa semua material yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari aman. Baik itu jembatan yang kita lalui, pesawat yang kita tumpangi, atau bahkan peralatan medis di rumah sakit. Alih-alih harus membongkar atau merusak material untuk memeriksa kerusakannya, non-destructive testing memungkinkan kita untuk melakukan inspeksi tanpa mengganggu operasional. Hal ini bisa menghemat waktu dan juga tenaga yang akan berimbas pada efektivitas kerja.
Penggunaan isotop radioaktif dalam non-destructive testing membawa keuntungan yang signifikan, namun disertai dengan beberapa tantangan ataupun kekurangan yang perlu diperhatikan. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama ada portabilitas tinggi. Sumber isotop radioaktif yang berukuran kecil memudahkan penggunanya di lokasi yang sulit dijangkau ataupun lapangan yang terpencil. Sebagai contoh, pemeriksaan saluran pipa bawah tanah atau struktur bangunan di area konstruksi yang terpencil dapat dilakukan dengan mudah. Efektivitas material tebal. Isotop seperti Co60 memiliki energi yang cukup tinggi untuk menembus material tebal. Ini menjadikannya pilihan yang efektif untuk pemeriksaan komponen industri, seperti pada pabrik baja atau fasilitas pemurnian minyak dan gas, di mana ketahanan dan keamanan material sangat penting. Penciptaan citra permanen yang akurat. Radiografi menggunakan isotop radioaktif yang menghasilkan citra yang permanen dan berkualitas tinggi. Hasil ini dapat disimpan sebagai dokumentasi untuk inspeksi keberlanjutan, yang memudahkan pelacakan dan analisis perubahan kondisi material dari waktu ke waktu. Lalu ada kekurangannya, di mana yang pertama ada risiko bahaya radiasi, di mana isotop radioaktif menghasilkan radiasi yang dapat membahayakan kesehatan, sehingga diperlukan prosedur keselamatan yang ketat. Personel yang bekerja dengan isotop harus dilengkapi dengan alat pelindung diri, serta dilatih dalam prosedur penanganan yang aman untuk mengurangi paparan radiasi. Penggunaan alat pemantau radiasi juga wajib untuk memastikan keselamatan operator. Selanjutnya ada waktu paruh yang terbatas. Setiap isotop memiliki waktu paruh tertentu, yang berarti intensitas radiasi akan menurun seiring berjalannya waktu. Misalnya Co60 memiliki waktu paruh 5,3 tahun, sedangkan iridium 192 hanya 74 hari. Penurunan ini menyebabkan isotop perlu diganti secara berkala yang dapat meningkatkan biaya operasional. Selanjutnya ada regulasi ketat dan kebutuhan perizinan. Penggunaan isotop radioaktif diatur ketat oleh otoritas terkait untuk melindungi keselamatan publik. Setiap kegiatan yang melibatkan isotop radioaktif memerlukan izin khusus. Kepatuhan terhadap peraturan keselamatan radiasi harus dipastikan. Di beberapa negara bahkan pengoperasian isotop radioaktif juga melibatkan audit reguler dan inspeksi oleh badan pengawas. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan isotop radioaktif dalam non-destructive testing, khususnya radiografi, merupakan solusi efektif dan efisien untuk mendeteksi cacat internal pada material tanpa merusaknya. Isotop seperti Co60, iridium 192, dan CS137 memiliki kemampuan penetrasi yang beragam, memungkinkan pengujian pada material dengan ketebalan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Namun, penerapan teknik ini memerlukan perhatian khusus terhadap aspek keselamatan dan regulasi untuk mengurangi risiko paparan radiasi yang berbahaya. Dengan prosedur pengamanan yang tepat, teknologi ini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas, keamanan, dan keandalan struktur di berbagai sektor industri, termasuk energi, konstruksi, dan manufaktur. Selain itu, teknologi radiografi berbasis isotop radioaktif memungkinkan pelaksanaan inspeksi berkala yang penting untuk pemeliharaan dan perencanaan jangka panjang. Citra permanen yang dihasilkan dapat digunakan untuk memantau perkembangan kerusakan pada material, memungkinkan perusahaan merencanakan tindakan perbaikan sebelum masalah menjadi serius. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian khusus, teknologi ini tetap menjadi metode utama dalam pengujian non-destruktif untuk menjaga keselamatan dan keandalan dari berbagai sektor industri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang ataupun salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.